Episode 1, Senandung di Kamar. Gita adalah siswi SMA Bintang Harapan di Bandung. Pada usia 16 tahun, ia adalah definisi dari seorang introvert. Di sekolah, ia adalah gadis yang nyaris tak terlihat, lebih suka menyendiri di sudut perpustakaan atau taman belakang sekolah saat jam istirahat. Suaranya jarang terdengar, senyumnya pun seringkali hanya sekilas. Namun, di balik pintu kamar tidurnya yang tertutup rapat, Gita adalah sosok yang berbeda. Di sana, ia memiliki panggungnya sendiri, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi melodi dari senar gitarnya. Jari-jarinya menari lincah di atas fretboard, menghasilkan nada-nada yang penuh emosi, jauh lebih ekspresif daripada kata-kata yang tak pernah ia ucapkan. Gitar akustik kesayangannya adalah satu-satunya saksi bisu dari seluruh perasaannya. Episode 2, Riuh Pentas Seni. Suasana sekolah tiba-tiba bergemuruh. Pengumuman besar terpasang di setiap sudut koridor. Audisi untuk pentas seni tahunan akan segera dibuka. Semua orang membicarakannya. Band-band sekolah mulai sibat berlatih di ruang musik, para penari sibuk berkreasi di aula, dan para siswa sibuk bergosip. Suasana riuh itu membuat Gita merasa sedikit terganggu. Semua orang heboh sekali, bisiknya pada sahabatnya, Dini, satu-satunya orang yang tahu tentang hobi rahasianya. Dini, yang memiliki kepribadian ceria dan berani, hanya tertawa. "Ayo ikut Git, aku tahu kamu hebat," katanya mencoba menarik Gita ke keramaian. Gita hanya menggeleng pelan, rasa ngeri membayangkan dirinya berada di tengah keramaian itu jauh lebih besar daripada rasa penasaran yang muncul. Episode 3, Not yang terdengar. Sore itu, Gita sengaja tinggal lebih lama di sekolah untuk menghindari keramaian di angkutan umum. Ia pergi ke ruang musik yang kosong, berniat untuk berlatih sebentar sebelum pulang. Merasa aman dan sendirian, ia mengeluarkan gitarnya. Tangannya mulai memetik senar, memainkan lagu ciptaannya sendiri, sebuah melodi yang penuh dengan kerinduan dan harapan. Tanpa ia sadari, pintu ruang musik tidak tertutup sepenuhnya. Di balik celah pintu itu, seorang siswa laki-laki tinggi dengan rambut ikal dan senyum karismatik, Rian, berhenti. Ia adalah vokalis band paling populer di sekolah, Senandung Purnama. Rian terdiam, terhipnotis oleh melodi yang begitu indah dan penuh perasaan itu. Ia tidak bisa melihat siapa yang memainkannya, hanya mendengarkan. Ia tahu suara gitar itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang harus ia temukan. Episode 4, Tantangan yang Mengerikan. Keesokan harinya, poster audisi band ditempel di papan pengumuman. Dini, dengan mata berbinar, menunjukkan poster itu pada Gita. "Ayo, audisi terbuka untuk umum. Kita bisa coba. Kamu gitaris terbaik yang aku kenal." Gita merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena semangat, melainkan karena rasa takut yang luar biasa. "Tidak, Dini, aku tidak bisa," ucapnya, suaranya nyaris berbisik. Gita tahu, di balik keinginan Dini yang baik, audisi itu adalah mimpi buruknya. Ia tidak sanggup membayangkan dirinya berdiri di depan juri dan keramaian. Ia dengan cepat mencari alasan dan menghindar dari Dini, pergi ke tempat paling sepi di sekolah untuk menenangkan diri. Episode 5, Panggilan Sang Vokalis. Rian, yang masih terngiang-ngiang dengan melodi indah dari ruang musik, menghabiskan hari itu mencari tahu siapa pemilik jari-jari ajaib itu. Ia bertanya pada teman-teman, tetapi tidak ada yang tahu tentang gitaris hebat di sekolah itu. Hingga akhirnya, ia melihat Dini dan Gita mengobrol. Dini membicarakan audisi band, dan Rian melihat ekspresi Gita yang mendadak berubah, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari gadis pendiam itu. Rian memberanikan diri untuk menghampiri Gita di perpustakaan. "Halo Gita," sapanya dengan ramah, membuat Gita terkejut dan hampir menjatuhkan bukunya.
Aku Rian, aku dengar kamu main gitar, aku dengar kemarin di ruang musik, itu kamu kan? Pertanyaan itu terasa seperti petir menyambar, membuat Gita terdiam, kaku, dan tidak bisa menjawab. Episode 6, Pilihan yang Menakutkan. Rian tidak memaksa, ia hanya tersenyum tulus. Aku butuh gitaris untuk bandku, Senandung Purnama. Kami akan audisi untuk pensi. Aku mau kamu ikut, katanya dengan tenang. Rian menatap mata Gita yang penuh rasa takut. Aku tahu kamu takut, tapi talentamu terlalu indah untuk disembunyikan. Pikirkanlah. Ia memberikan sebuah catatan berisi nomor kontaknya dan pergi. Catatan itu terasa seperti bom waktu di tangan Gita. Pulang ke rumah, ia menatap gitarnya. Pilihan itu terasa begitu menakutkan. Ia merasa terancam, dunianya yang tenang kini tergoncang. Ia punya dua pilihan, tetap bersembunyi atau menghadapi ketakutan terbesarnya. Gita merasa tertekan dan tidak bisa tidur semalaman. Episode 7, Langkah Pertama yang Paling Berat. Setelah berhari-hari menimbang dan berdebat dengan batinnya, Gita akhirnya memutuskan, bukan untuk tampil, tapi untuk sekadar mencoba satu kali. Tujuannya sederhana, melewati satu sesi latihan tanpa pingsan atau lari. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan ke Rian, "Aku mau coba satu kali latihan, besok sore." Jawabannya datang dengan cepat, "Sampai ketemu." Keesokan harinya, Gita melangkah ke ruang musik. Jantungnya berdebar kencang. Ia bertemu dengan anggota band yang lain, Bayu si drummer yang energik, dan Chandra si basis yang kalem. Udara terasa tegang bagi Gita, seolah-olah semua mata tertuju padanya. Episode 8, Latihan yang Gagal. Latihan pertama berjalan dengan sangat buruk. Gita tak bisa fokus. Jari-jarinya terasa kaku, ia sering salah memetik senar, dan pandangannya terus menunduk. Ia tidak bisa berinteraksi, hanya menjawab pertanyaan dengan gumaman pendek. Bayu dan Chandra mulai terlihat frustrasi, sementara Rian berusaha tetap sabar. "Oke, kita coba lagi dari awal," kata Rian. Namun, Gita sudah tidak sanggup. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, memasukkan gitarnya ke dalam tas, dan pamit tanpa kata-kata. Air mata menggenang di matanya. Ia merasa telah mengecewakan semua orang, terutama dirinya sendiri. Episode 9, Melodi yang Mendamaikan. Rian menemukan Gita duduk sendiri di bangku taman dekat sekolah. Ia duduk di sampingnya, menjaga jarak, dan membiarkan keheningan menyelimuti mereka. "Kamu tahu, aku juga sering merasa gugup," Rian memulai, suaranya pelan. "Kadang suaraku bergetar saat di atas panggung, dan aku takut orang-orang tahu betapa takutnya aku." Pengakuan itu mengejutkan Gita. Ia mengangkat pandangannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rian bukan sebagai vokalis populer, melainkan sebagai manusia yang juga punya ketakutan. Rian tersenyum. "Coba mainkan sesuatu untukku. Bukan untuk band, bukan untuk audisi, tapi untuk dirimu sendiri." Gita menarik nafas dalam-dalam. Perlahan, ia mengeluarkan gitarnya dan memainkan melodi yang ia ciptakan di kamarnya. Melodi yang indah, jujur, dan murni. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian. Episode 10, Kebangkitan Sang Gitaris. Latihan kedua terasa berbeda. Gita datang lebih awal. Ia sudah tidak terlalu gemetar. Ia mengingat kata-kata Rian. Saat latihan dimulai, ia masih membuat kesalahan, tapi ia tidak lari. Ketika Chandra mengoreksi tempo, Gita memberanikan diri bertanya, "Bagaimana kalau kita coba dengan irama yang sedikit berbeda?" Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Bayu dan Chandra terkejut, namun Rian tersenyum puas. Gita mulai menikmati prosesnya. Ia tidak lagi melihat band sebagai ancaman, melainkan sebagai teman. Pada akhir latihan, mereka berhasil memainkan satu lagu dengan sempurna. Suara gitar Gita mengalun penuh semangat. "Luar biasa, Git," seru Bayu. "Selamat datang di band Gita," tambah Chandra. Rian mengacungkan jempolnya. Gita memberikan senyum tulus, sebuah senyum yang lebih lebar dari senyumnya yang biasa. Ia telah menetapkan tujuan barunya,
Bersama band, ia akan tampil di panggung pensi. Episode 11, Puncak Kebahagiaan dan Harapan. Minggu-minggu berikutnya adalah masa paling menyenangkan bagi Gita. Latihan band berjalan lancar, penuh tawa dan semangat. Gita bukan lagi gadis yang hanya menunduk, ia mulai tertawa lepas mendengar candaan Bayu dan Chandra. Ia bahkan berani beradu argumen tentang aransemen lagu dengan Rian. Mereka benar-benar menjadi tim. Alunan musik mereka semakin harmonis dan mereka yakin penampilan mereka di pensi akan luar biasa. Mereka berlatih hingga larut malam. Setiap nada yang dimainkan terasa penuh harapan. Gita merasa akhirnya ia menemukan tempatnya, sebuah keluarga baru yang menerimanya apa adanya. Mereka adalah Senandung Purnama, dan impian untuk tampil bersama di atas panggung terasa semakin nyata. Episode 12, Badai yang Tak Terduga. 3 hari menjelang pensi, saat latihan terakhir yang krusial, sebuah kejadian tak terduga menghantam mereka. Di tengah-tengah lagu, suara Rian tiba-tiba terdengar serak, lalu menghilang sama sekali. Ia batuk-batuk, suaranya tercekat. Wajahnya memucat, dan ia hanya bisa berbisik, tidak mampu mengeluarkan nada tinggi sedikitpun. Kepanikan menyelimuti ruangan. Rian segera dibawa ke dokter, dan hasilnya adalah kabar buruk. Pita suaranya mengalami peradangan hebat akibat kelelahan dan harus beristirahat total selama minimal 1 minggu. Dokter memperingatkan bahwa memaksakan diri bisa menyebabkan kerusakan permanen. Impian mereka yang sudah di depan mata, kini terancam hancur berkeping-keping. Episode 13, Mimpi yang Gugur. Kabar itu menghantam semua anggota band seperti gelombang besar. Mereka mencoba mencari vokalis pengganti, tetapi tidak ada yang bisa mempelajari seluruh lagu dalam waktu kurang dari 3 hari. Rian merasa sangat bersalah, menunduk dalam diam. Bayu dan Chandra terlihat putus asa, sementara Gita merasakan kehancuran yang amat sangat. Semua keberanian yang baru ia kumpulkan, semua interaksi yang baru ia jalani, kini terasa sia-sia. Mereka harus mundur. Dengan hati yang berat, Rian, didampingi Gita, menghubungi panitia pensi untuk menyampaikan keputusan mereka untuk menarik diri dari kompetisi. Mimpi mereka untuk manggung di hadapan seluruh siswa SMA Bintang Harapan kini sirna. Episode 14, Pilihan Paling Sulit. Di tengah keputusasaan itu, koordinator acara, Bu Sinta, seorang guru musik yang baik hati, menghubungi mereka. "Sayang sekali kalian mundur, tapi ada satu kesempatan lain," ucapnya. Bu Sinta menawarkan mereka panggung kecil di area belakang panggung utama, di mana akan ada pertunjukan musik akustik non-kompetisi. Syaratnya, mereka harus tetap tampil dengan formasi lengkap dan ada yang mengisi posisi vokal. Rian tidak bisa. Gita adalah satu-satunya anggota band yang tidak menggunakan mikrofon. Mata semua orang menoleh ke arah Gita. Sebuah gitar, itulah yang selalu menjadi suaranya. Tapi kini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan penampilan mereka adalah jika Gita, sang gadis pendiam yang bahkan sulit berbicara, bersedia mengambil mikrofon dan bernyanyi. Ini adalah pilihan terakhir dan paling sulit yang pernah ia hadapi, menghadapi ketakutan terbesarnya di depan umum. Episode 15, Memilih untuk Melawan. Tawaran Bu Sinta bagaikan dua sisi mata uang, sebuah penyelamat sekaligus jurang ketakutan. Setelah pulang dari sekolah, Gita mengurung diri di kamar. Ia menatap gitar kesayangannya yang kini terasa asing. Selama ini, gitar adalah perisainya. Ia bisa bersembunyi di balik melodi dan senar. Tapi sekarang, gitar itu menuntutnya untuk maju, untuk berdiri di depan dan menggunakan suara yang selalu ia sembunyikan. Pikirannya dipenuhi bisikan keraguan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika suaranya bergetar? Di tengah kegalauan itu, Dini datang. Ia tidak memaksa, hanya duduk diam di samping Gita. "Gita," ucap Dini lembut, "ini bukan tentang kamu harus jadi penyanyi. Ini tentang kamu udah sejauh ini. Dulu kamu nggak mau dilihat, sekarang kamu mau berjuang demi teman-temanmu.
suaramu itu adalah bagian dari dirimu yang luar biasa. Kata-kata itu menenangkan Gita. Ia menyadari ini bukan lagi tentang rasa takutnya, tapi tentang arti persahabatan dan musik yang telah membebaskannya. Ia menarik napas panjang dan mengambil keputusan. Episode 16, latihan terakhir, latihan terberat. Keesokan harinya, Gita mengirim pesan singkat pada Rian, "Aku akan coba." Sesi latihan berikutnya adalah yang paling intens dan emosional. Gita harus belajar menggunakan suaranya. Awalnya, ia bernyanyi dengan sangat pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya terdengar kaku dan canggung. Rian, yang hanya bisa berbisik, menuliskan catatan di buku bucilnya. Ambil napas dari perut, senyum saat bernyanyi, tatapanmu harus ke depan. Gita mengangguk patuh, berlatih tanpa henti. Bayu dan Chandra tak henti-hentinya memberi dukungan. "Kamu bisa, Git, suaramu unik kok." Mereka mengubah aransemen lagu agar lebih cocok dengan karakter vokal Gita yang lembut namun penuh jiwa. Latihan itu bukan hanya soal musik, tetapi juga tentang kepercayaan. Setiap nada yang berhasil ia nyanyikan adalah kemenangan kecil dan setiap senyuman dari teman-temannya adalah sebuah motivasi. Episode 17, Panggung Kemenangan. Hari pentas seni tiba. Di belakang panggung utama yang riuh, Gita merasa jantungnya berdebar-debar, seolah hendak keluar dari rongga dada. Ia bisa merasakan keringat dingin membasahi telapak tangannya. "Aku takut," bisiknya pada Rian, yang hanya bisa memberikan senyuman meyakinkan. Saat nama band mereka dipanggil untuk panggung akustik, Gita berjalan ke depan dengan langkah yang goyah. Lampu panggung menyala, menerangi dirinya. Ia memejamkan mata, memegang mikrofon erat-erat. Jari-jarinya mulai memetik intro lagu. Ketika tiba saatnya ia bernyanyi, ia mengambil napas dalam-dalam. "Di bawah langit Bandung." Suaranya terdengar lembut, tapi ada kekuatan di dalamnya. Ia membuka mata dan melihat teman-temannya di sampingnya, melihat Rian tersenyum dari pinggir panggung. Ia melihat Dini di antara penonton mengacungkan jempol. Dengan setiap bait lagu, suaranya semakin kuat, seolah ia menyanyikan seluruh perjalanan yang telah ia lalui. Setelah lagu selesai, tepuk tangan riuh terdengar. Gita menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Ia tidak hanya tampil, ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Episode 18, Gema Kemenangan. Keesokan harinya, Gita terbangun dengan perasaan yang berbeda. Jantungnya masih berdebar, tetapi bukan karena ketakutan. Ada rasa lega, haru, dan kebanggaan yang baru. Video penampilan mereka dengan cepat menyebar di media sosial sekolah dan pujian membanjiri kolom komentar. Di sekolah, pandangan mata yang dulu tak pernah memperhatikannya, kini penuh rasa kagum dan hormat. Mereka tidak melihat Gita sebagai gadis pendiam lagi, tetapi sebagai gitaris sekaligus penyanyi band Senandung Purnama. Sore harinya, Rian, Bayu, dan Chandra datang ke rumah Gita, membawa pizza dan minuman. Mereka tertawa, membicarakan momen-momen di panggung, dan merayakan kemenangan mereka yang sesungguhnya, keberanian Gita. Ikatan persahabatan mereka semakin erat, diperkuat oleh perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Episode 19, Dinding yang Roboh. Sejak penampilan di pensi, dunia Gita berubah total. Ia masih menikmati kesendiriannya dan keheningan di kamar, tetapi sekarang pilihan untuk berinteraksi selalu terbuka. Ia mulai bergabung dengan teman-teman di kantin, berani menyuarakan pendapatnya di kelas, dan bahkan sesekali memulai percakapan. Introversi bukan lagi tembok yang mengurungnya, melainkan sebuah pintu yang bisa ia buka kapanpun ia mau. Ia menemukan keseimbangan antara dunia pribadinya yang tenang dan dunia sosial yang penuh warna. Gita tetap berlatih gitar, tetapi kini ia juga berlatih vokal, bahkan mulai menulis lirik untuk lagu-lagu barunya. Ia menyadari bahwa suaranya bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan anugerah yang harus dibagikan. Episode 20, Senandung Keberanian.
1 semester berlalu. Gita duduk di kamarnya, gitarnya berada di pangkuan. Ia memetik senar, memainkan melodi yang dulu ia ciptakan di dalam kesunyian. Kali ini, ia menyanyikan lagu itu dengan lirik yang ia tulis. Suaranya terdengar merdu dan percaya diri, memenuhi ruangan. Ia melihat pantulan dirinya di jendela, seorang gadis yang sama, di kamar yang sama, dengan gitar yang sama, tetapi dengan cahaya yang berbeda di matanya. Ia tersenyum. Gita menyadari bahwa keberanian bukanlah tentang tidak adanya rasa takut, melainkan tentang mau melangkah maju meskipun rasa takut itu ada. Ia telah menemukan panggungnya, bukan hanya di atas pentas, tetapi juga di dalam hatinya sendiri. Gitar itu bukanlah perisai, melainkan kunci yang telah membawanya keluar dari cangkang dan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Kisah Gita, seorang gadis introvert yang menemukan suaranya melalui musik dan persahabatan, berakhir di sini. Terima kasih, semoga kisahnya menginspirasi.